Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat. Lalu bagaimana memahami mi'raj 70 kali Sayyidina Faqih Al-Muqaddam? Nah, keterangan bahwa beliau bermi'raj 70 kali ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Al-Ainiyah ini nazam yang dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Lalu syarahnya ditulis oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi Ba'alawi. Nah, pada halaman 158 ada keterangan masalah mi'raj ini. Gimana? Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'din annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marrat wa fi riwayatin 27 marrah fi lailatin wahidah wa fi riwayatin 70 marrah. Jadi ada 3 riwayat. Di antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. Dan dalam satu riwayat 70 kali. Jadi ada 3 riwayat. Ada yang bilang 7 kali. Ada yang bilang 27 kali semalam. Ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini gak disebutkan. Ini semalam atau beberapa malam. Gak disebutkan. Pertanyaannya, ini karena ada sebagian saudara kita gak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Nah, pertanyaannya seperti ini, bagaimana kita menyikapi? Beliau kan mengakunya dimi'rajkan. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Satu riwayat 7 kali, satu riwayat 27 kali semalam. Ada satu riwayat 70 kali. Entah mana yang benar ini. Bisa benar kesemuanya atau bisa benar salah satunya. Mungkin rawinya lupa dalam perjalanan waktu, lupa begitu yang menyampaikan. Bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Karena banyaknya orang yang terdoktrin dengan doktrin yang sesat, kami harus berbicara. Agar supaya rakyat awam tidak tersesat jauh. Yang paling saya ironiskan di antara tokoh-tokoh kita yang sudah mempunyai ilmu masih mempercayai sebuah dongeng cerita yang tidak berdasar. Oleh sebab itu, kami berkepentingan untuk menjelaskan tentang seseorang yang dianggap mi'raj, bertemu dengan Allah, naik ke Sidratil Muntaha satu malam, mundar-mandir 70 kali. Ini nggak tahu tujuannya apa, maksudnya apa, oleh-olehnya apa, serana yang dipakai itu apa. Karena begini, yang bisa bertemu dengan Allah dengan jasadnya itu hanya khususiyah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pun 1 kali, bukan 70 kali. Dan itu khususiyah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena manusia walaupun wali,
itu tidak lepas dari jasadnya yang kasar. Buyut kami di Batu Ampar mempunyai sebuah karya menulis yang katanya beliau itu yang bernama Buyut Abu Syamsuddin, Buyut Atong, itu katanya wali kutub, itu menulis anna dzataka hijabun li dzatihi ta'ala, anna dzataka hijabun li ma'rifati dzatihi ta'ala. Itu bilangnya begitu. Lah katanya itu wali kutub. Begitu. Terus ada seseorang yang mi'raj, bertemu Allah 70 kali. Di sini sebelum saya berpanjang lebar, bagaimana hukumnya mempercayai itu? Hukumnya tidak boleh mempercaya, haram percayainya. Sehingga seorang imam yang bernama Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa halaman 287 itu berkata, fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin, bi ijma'il muslimin, kaqaulihi ilahaini minal falasifah wal munajjimin wattiba'iyyin wa kadzalika man idda'a mujalasatullah wal 'uruj ilaihi wa mukalamatahu aw hululahu fi ba'dil ashkhas ka qauli ba'dil mutasawwifah wal batiniyah wan nasara wal qaramithah. Itu perkataannya Imam Qadhi Iyad di dalam kitab yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Juga itu juga diterangkan oleh Ki Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Hasyim Asy'ari berkata juga, itu orang yang mengatakan bertemu dengan Allah, mujalasatullah wal 'uruj ilaihi, mi'raj bertemu Allah, itu dikatakan kufur bi ijma'il muslimin. Oleh sebab itu kita harus mengertikan apa itu namanya karomah yang merupakan muhal adi, kharikun lil ada, yang jawaz bagi aulia. Itu kita harus paham begitu. Sehingga saya merasa kasihan kepada sebagian tokoh-tokoh kita yang mempercayai itu dengan alasan husnudzon, padahal dengan husnudzonnya itu dia menghilangkan akal sehat, menghilangkan ilmu, menghilangkan undang-undang syariat demi husnudzon. Mereka rela bodoh, rela sesat, rela tidak memakai akal sehatnya demi Habib. Saya kasihan kepada beliau-beliau ini. Maka saya artikan yang dia makan kharikun lil adah itu oleh Allah, allati yakhluquha Allah li ba'di awliyaihi imma li hajatin bih. Ada tujuannya, imma li iqamatil hujjah, imma li hajatin nas ka inzalil matar. Ada tujuannya, jelas tujuannya. Bukan mandar-mandir ke mi'raj bertemu Allah main-main. Itu bagaimana itu hukum syariat kita, padahal Al-Quran mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu tidak menjadikan sebuah ciptaannya itu batil. Oleh Imam At-Tabari ditafsiri lam takhluq hadzal khalqi adathan wala la'iba, bukan main-main. Jadi Isra atau apanya Mi'raj bertemu Allah 70 kali, main-main itu tujuannya apa? Kok enggak taslim-taslim sampai 70 kali, enggak sekali saja? Apa perlunya itu? Oleh sebab itu kita harus berpikir dengan ilmu, dengan akal sehat, dengan syariat yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita korbankan semuanya demi husnudzon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.